Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah mengeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Sinta Astia. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa share video lagi ya. Dan tentunya di sini aku mau share video budgeting ala aku, budgeting aku dalam rumah tangga aku tentunya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku sekedar sharing aja ya teman-teman, dan cara aku membuat budgeting ini tuh bisa dibilang suka-suka ya. Karena tidak terpatok dengan rumus atau metode yang gimana-gimana. Karena ini aku menyesuaikan aja dengan pemasukan dan pengeluaran aku. Dibilang suka-suka ya semacam suka-suka, tapi sebenarnya nggak sesuka-suka itu ya teman-teman. Tentunya semuanya ini aku pertimbangkan dengan matang. Per posnya, per budgetnya itu pasti aku pertimbangkan untuk mengcover kebutuhan 1 bulan biar nggak boncos di tengah jalan kayak gitu ya teman-teman. Nah, biasanya itu aku bikin budgeting bulanannya itu saat menjelang awal bulan teman-teman. Karena suami aku itu gajiannya di akhir bulan ya, kurang lebih di tanggal 25. Jadi setelah turun gaji itu aku bikin awang-awangan gitu ya, apa ya bahasanya, kayak coret-coretannya. Sebenarnya bukan coret-coret sih, aku cuma nulis note di handphone aja gitu untuk membuat budgetingnya. Setelah aku rasa udah fix gitu ya, itu baru aku bikin video dan juga aku tulis di buku tulis seperti ini. Nah, tapi di sini aku bukan mau membuat budgeting bulanannya teman-teman. Di sini aku mau membuat budgeting mingguan. Nah, budgeting mingguan ini tuh berfungsi untuk sebagai pengendali menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau untuk budgeting bulanan itu kayak menata uangnya gitu ya, memposisikan uangnya sesuai dengan pos-posnya. Nah, untuk budgeting mingguan ini tuh kayak pengendalian teman-teman. Jadi aku lebih singkat gitu ya dalam mengatur uangnya, yang harusnya 30 hari ini jadi 7 hari atau 8 hari. Nah, di sini kan aku mau membuat budget plan untuk minggu keempat teman-teman. Tapi sebelumnya di sini aku cek dan dicek dulu untuk budget yang aku di minggu ketiga kemarin. Nah, alhamdulillah di sini masih ada sisa uang. Walaupun sebenarnya di minggu ketiga ini tuh cukup struggle sih teman-teman. Ada beberapa hal yang di luar rencana, jadi mau gak mau itu aku harus mengeluarkan uang lebih ya, atau yang bisa disebut juga dana tak terduga seperti itu. Tapi untungnya aku tuh sudah mempersiapkan untuk dana-dana seperti ini ya. Udah aku persiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kalaupun aku harus mengeluarkan dana lebih, ini tuh aku udah nggak bingung lagi. Karena aku sudah punya dananya, walaupun nggak banyak, ini tuh cukup meringankan aku ya, cukup membantu untuk mengcover pengeluaran yang tak terduga seperti ini. Nah, tadi aku juga udah cek dan dicek ya untuk dompet mingguan aku, dan alhamdulillahnya masih ada sisa uang, walaupun gak banyak juga ya teman-teman. Tapi sedikit banyak sisa uang itu harus disyukuri, karena dari sisa uang inilah aku bisa mengisi sinking fund dan saving challenge aku di akhir bulan nantinya. Karena dari saving challenge dan sinking fund seperti inilah aku bisa mempersiapkan dana-dana yang tak terduga seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini aku mau mencatat ya untuk pengeluaran aku di minggu ketiga. Ini lebih tepatnya untuk pengeluaran yang tak terduga seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini tuh di tanggal 20 bulan Oktober ini ada anak tetangga ulang tahun, dan aku tuh sebenarnya nggak tahu sama sekali teman-teman. Jadi kemarin tuh diundang, hari Sabtunya itu mamanya bilang gitu, besok datang ya untuk makan-makan gitu. Tapi dia tuh nggak bilang gitu kalau anaknya ulang tahun. Jadi ya serba dadakan gitu ya. Terus tanggal 23 itu ya qadarullah ya, si dedek itu sakit, berobat gitu. Sebenarnya sih sakitnya dari tanggal 21. Jadi tanggal 21 itu si dedek kena diare. Tanggal 22 itu udah sehat, karena di tanggal 21 ini aku obatin secara mandiri gitu ya. Makanya di tanggal 22 ini udah enakan gitulah ya. Tapi nggak tahu kenapa di tanggal 23 ini tuh diare lagi gitu. Jadi sehari itu udah BAB-nya itu 4 kali. Jadi udah aku nggak pikir panjang, langsung aja aku bawa ke klinik buat berobat gitu ya. Nggak mau main-main gitu, karena ya aku nggak tahu ya ini penyebabnya apa. Jadi udah aku cari amannya aja. Dan alhamdulillahnya setelah berobat, sekali minum obat itu
si dedek ini langsung sehat, langsung berhenti gitu diarenya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itulah ya untuk lika-liku aku di minggu ketiga ini. Masya Allah ya, rasanya tuh dari minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ketiga ini tuh kayak ada aja gitu untuk pengeluaran yang tak terduganya seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan nih untuk minggu keempat ini diberi nafas ya. Kayak mudah-mudahan aman-aman aja kayak gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau membuat budget plan untuk minggu keempat. Nah, untuk minggu keempat ini tuh untuk mengcover dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31. Jadi untuk mengcover 7 hari ya teman-teman. Nah, untuk pos-posnya sendiri ini ya seperti biasa sih. Yang pertama di sini ada belanja mingguan 200.000. Terus di sini aku mau menuliskan untuk budget beras. Tapi sebelumnya di sini aku tengokin dulu budget berasnya tuh tinggal berapa gitu ya, karena kan untuk budget beras juga pas-pasan banget ya. Jadi aku mau hitung dulu nih sisanya ada berapa. Nah, di sini tuh ada 36.000. Jadi aku putuskan untuk beli berasnya itu 3 liter. Karena harga 1 liternya itu kan 11.000 ya. Jadi untuk 3 liternya ini 33.000. Ya disesuaikan aja ya dengan budgetnya, karena di tanggal 25 ini aku bikin videonya ini tanggal 25 ya teman-teman. Ini tuh masih ada sisa beras gitu ya, cukup lah untuk 2-3 harian gitu. Jadi insya Allah aku beli beras 3 liter ini cukup sampai di tanggal 31 Oktober nanti. Selanjutnya di sini ada kebutuhan anak 50.000. Ini biasa ya untuk jajan-jajan, untuk beli jajan untuk bekal juga kayak gitu pokoknya teman-teman. Selanjutnya ada dana hiburan ini 50.000 dan juga ada dana lain-lain 35.000. Untuk pos kali ini segini aja ya, sedikit ya ini. Dan totalnya di sini ada 368.000, tapi itu aku tadi salah tulis ya. Harusnya 300-an malah jadi 200-an, tapi ya udah nggak apa-apa. Nantinya bakal aku benerin juga kok. Alhamdulillah aku udah selesai ya untuk bikin budget plan-nya. Nah, teman-teman, aku sebelumnya mau minta maaf dulu ya karena aku telat untuk upload videonya. Sebenarnya untuk bikin videonya ini on time banget ya, sesuai dengan week-weeknya, tapi ternyata di minggu keempat kemarin tuh aku Masya Allah super sibuk dengan dunia nyata, sampai aku tuh nggak sempat gitu ya untuk tengok-tengok ke YouTube. Bahkan untuk ngedubbing ini tuh aku 2 kali teman-teman. Jadi di awal itu masih di bulan Oktober aku ngedubbingnya. Nah, di akhir-akhir ini tuh aku ngedubbingnya udah di bulan November teman-teman. Jadi mohon maaf sekali ini telat banget untuk uploadnya, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap enjoy ya untuk nontonin video aku ini. Karena video aku ini kan bukan apa ya, bukan yang ngajarin gimana-gimana, tapi ini sebagai sharing dan barangkali aja teman-teman bisa belajar dari sini kayak gitu ya. Jadi bukan sebagai patokan yang gimana-gimana gitu ya teman-teman. Karena sejujurnya ini kan udah aku bikin ya untuk videonya di awal minggu keempat, dan itu aku merasa sayang banget kalau sampai nggak ke-upload teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, akhirnya aku upload meskipun ini udah di bulan November. Nah, untuk selanjutnya insya Allah aku bakal susulin untuk video sinking fund dan budgeting aku selanjutnya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.